19,5 sampai 29,5. 29,5 sampai 39,5. 39,5 sampai 49,5. Ya. 49,5 sampai 59,5. Ada 7 keluarga, ada 9, ada 16, ada 20 itu. Ya. Maka kalau datanya begini, maka cari titik tengah intervalnya. Ya. Seperti ini 19,5, 29,5, maka titik tengahnya ada di 24,2, 34,2, 44,2 dan 44,2. Maka kita bisa mengalihkan nih jumlah keluarga, kalikan titiknya. Ini ada kalikan, sehingga kita mendapat rata-ratanya sama sigma XI, dengan sigma XI seperti tadi. Silakan. Ya. Tuh, dikalikan dulu. Hasilnya seberapa? Itu. Dan buat lagi contoh sendiri. Bagaimana menyelesaikan rata-rata kalau datanya disajikan dalam bentuk interval seperti itu. Nah, Fang. Fotokan ini. Kelihatan nggak?
Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, cari rata-ratanya. Yang dua. Sudah selesai? Ya. Selesai belum? Udah, Pak. Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Pak, nyari titik tengahnya gimana, Pak? Lupa lagi, Pak. Cari titik tengah misalnya kan datanya dari 4 sampai 5, berarti 4, 5, salah. Nyari titik tengahnya itu misalnya kan interval tuh 4 sampai 8, berarti 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di tengah-tengah itu kan 4, 5, 6, berarti 6 gitu loh.
Oke. Nah, kita lanjutkan. Itu kalau kita mencari rata-rata. Sekarang ukuran tengah berikutnya, yakni median. Median untuk data tunggal, misalnya kalau kita punya data 3, 6, 2, 5, 4. Mediannya berapa? Data diurutkan dulu. Yang ini menjadi 2, 3, 4, 5, 6. Yang tengah mana? 1, 2, 3, 4. Nah, ini median. Jelas belum? Jelas. Nah, misalkan nih ada lagi 7. Maka kita urutkan 7. Mana yang tengah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tengah 4 dan 5 ya. Maka mediannya berapa? Dibagi 2. 4,5. Jelas belum? Jelas. Jelas belum? Jelas. Nah, sekarang latihan sendiri. Buat 10 data dan 10 data dan dari 10 data dan 9 data dari mediannya masing-masing. 9 data. Ya, 9 data dan 10 data. Sudah? Bisa? Sudah, Pak. Belum?
Hmm? Nah, apa lagi lah? Ini saja. Kotak. Sudah ya? Bisa toh semua? Oke. Insya Allah bisa. Insya Allah. Sekarang bagaimana kalau datanya disajikan dengan bentuk distribusi frekuensi atau interval tadi. Sekarang Anda perhatikan data yang saya miliki. Ya, Anda tulis data saya itu. Ya, Anda salin data yang saya punya itu dalam bentuk interval. Pak, maaf, punya saya presentasinya nggak keluar, Pak. Sudah nyalinnya? Belum, Pak. Soalnya belum muncul, Pak. Loh, ini loh di Iya, Pak. Presentasinya dari saya belum muncul, Pak. di presentasi ini nggak ketemu, nggak lihat. Di layar nggak kelihatan. Belum muncul, Saya Pak. ada. Hah? Saya Data ada. saya belum muncul. Yang di saya ada. Ada, yang lain ada, kamu nggak ada. Ada ini, sudah layar. Pinnya coba diganti pinnya. Ini Dwi Rama, kelihatan nggak ini soalnya? Nggak ketemu, Pak. Hah? Ini, Pak, ganti pinnya. Bisa, Pak. Hah? Diganti di pinnya, Pak, biar bisa muncul yang Pak tayangin itu. Diganti di mana? Di pinnya itu, Pak. Kan mereka kan ngepin yang
papan tulis. Jadi yang ini nggak muncul yang persentase Bapak yang gambar Nah, ini. sekarang kelihatan nggak ini soal saya ini? Udah kelihatan Pak. Hah? Udah kelihatan Pak. Kelihatan? Iya. Nadia Ulfa, Iya Pak, kelihatan nggak? kelihatan Pak. Oh, oke. Ya, saya langsung tuliskan rumusnya bagaimana mencari median apabila datanya disajikan seperti itu. Maka median itu sama dengan batas bawah kelas median ditambah dengan N dibagi 2 dikurangi dengan F besar dibagi jadi kelas median dikalikan C, di mana LMD, perhatikan data kita ada berapa itu jumlahnya? 84. Nah, kalau gitu mediannya di data ke berapa? Tengah-tengahnya 42. ya, hitung dari atas, kira-kira 42 itu ada di mana? Antara baris ketiga 21 itu ini ya. 39. Mana 39? 16 tambah 16 baru 22. Iya, yang 16. Iya, yang 16. 21 ke 16 itu gimana? Maksudnya yang baris Belum. ketiga itu loh, Pak. 21. Baris keempat, bukan baris ketiga. Tahu nggak? 42. Ini baru 7, 9, 16, 16 tambah 16, 32. Maka berada di kelas yang 21. Betul nggak? Betul. Nah, maka LMD itu adalah batas bawah kelas itu berapa dia? 49,5. 5. F-nya berapa? 84. F-nya apa F-nya? F adalah Frekuensinya. ya, frekuensi kita cari ke 22, 42. FMD-nya berapa? 21. Jelas belum? Enggak, Pak, saya. Apa yang tidak? Yang mana yang tidak? F 42. Keduanya Pak dari mana? 42-nya itu dari mana? Cari median itu 84 dibagi 2 berapa? Oh. Jelas? Insya Allah jelas Pak. Ya, FMD-nya 21. 21 kelasnya itu ada di kelas 21. Betul nggak? C-nya berapa? C-nya 10. Panjang intervalnya. Tahu dari mana panjang interval? Nih, 19,5 sampai 29,5 itu berapa panjangnya? Berapa? 10. Oh ya, 10 ya, 10. Ini 10 semua, maka panjangnya 10. Maka mediannya ini dengan LMD 49,5 ditambah N per 2 84 bagi 2 2. dari F. Oh. Pak, Sorry, Pak ulangi yang L. Ini 32. 32. Bentar, 32. Ya, F itu
frekuensi data sebelum median. 7 tambah 9 tambah 16 berapa? Oh, 7 tambah 9 16, 30, 16 tambah 16. 32. Nah, tuh. Ini Oh, 42 dikurangi 32 Nah. dibagi dengan 20 kan? Dikalikan 10. Nah, itu kelas untuk mencari media. Jelas belum? Jelas belum? udah, ini. Jelas belum? Oh ya, Lain. Pak, yang LMD-nya boleh diulang lagi, Pak. Tadi LMD kecepatan. ya. Batas Iya. bawah kelas median. Perhatikan data kita ada berapa? 84. 84. Median itu separuhnya toh? Ya. Iya. Maka 42. 42 itu posisinya di mana? Lihat dari Posisinya atas. di 9 berapa? 39,5 sampai 49, Ini perhatikan nih di atas nih datamu nih loh. oh 16 tambah 16 32. Nah, maka datanya di sini toh. Nih, gerakan kursorku Iya. kelihatan enggak? Kursor ini kelihatan. Kalau yang ini kan baru 32. Padahal kita perlu 42, maka berada di sini kan di 21 toh. Oh iya. Nah, kelas bawahnya berapa? 49,5. 5. 49,5. Jelas belum? Jelas. Nah, sudah jelas semua? Ini kok materinya banyak sekali, Wang. Gini aja pelan-pelan sekali Anda kok. 1 jam selesai cukup materi teorinya. Sekarang silakan praktikum. Buka software SPSS Anda dan berlatih terkait dengan min, median. Teorinya sampai di sini. Mana Bu Nurul ada nggak nih? Bu Nurul hadir nggak Bu Nurul? Kiki mana Kiki? Mbak Kiki? Ya Pak, hadir Pak. Ya, silakan dilanjutkan praktikumnya. Banyak dibahas latihan-latihan soal terkait. Ya, kemarin praktikumnya yang kemarin sudah ada belum? Yang membuat histogram, membuat diagram batang. Sudah belum nih? Sudah bikin histogram sama pi. Oke. Kalau gitu sekarang kita fokus untuk mencari min, data tunggal, data interval, mencari median, data tunggal itu menggunakan software. Nah, Kiki banyak latihan, dikasih soal yang banyak karena waktunya 3 jam. Iya Pak. Oke, silakan. Ini berapa mahasiswa yang hadir? Hanya 17. Siapa yang tidak masuk? Coba Anissa Nur Baitul Rahman dicek temennya siapa yang tidak masuk hari ini. Baik Pak, sebentar. Aku mau tahu siapa yang tidak masuk. Mbak Kiki dicatat yang tidak masuk. Ya Pak. Ada yang terkendala sinyal Pak. Ya siapa? Nggak tahu. Pokoknya harus yang tidak masuk. Aku mau yang tidak masuk. Terkendala sinyal kan sudah saya kasih tahu. Harus mencari alternatif. Ganti paket datanya atau apa kan begitu. Saya tidak ada sekarang. Kalau ini baru kemarin, ya semester kemarin tolerir. Tapi kalau sekarang kalau Anda tidak ada, nggak ada kendala-kendala sinyal. Tidak masuk. Ya. Oke, silakan. Anissa Nur, Baitul Rahman. Masuk. Jadi catat. Gilman. Siapa? Gilman. Gilman siapa lagi? Tuh, sebentar saya cek dulu di grupnya. Hanya 17 ini yang masuk. Gilman, terus siapa lagi ini?
Oh, Bagas, Mas Bagas. Nah, ini cowok-cowok ini biasanya memang dia malas. Bukan masalah sinyal ini. Bagas, siapa lagi? Bagas. Terus Adit. Adit, cowok lagi kan? Oh, Krisna Aditya. Ya, Krisna. ya. Tidak ada kendala sinyal. Karena sudah saya kasih tahu di awal. Harus berubah. Mungkin paketnya diganti Ya. apa? Iya. Berapa orang? Jumlahnya berapa jumlahnya? Tiga. Jumlahnya 21. Yang tidak masuk berapa? Yang tidak masuk ini 3 orang. yang 3 orang ya? Iya. Iya, Ya, 3 oke, orang. dah. Cukup, Mbak Putri dicatat, Mbak Kiki dicatat. Sekarang silakan dilanjutkan untuk praktikumnya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Tisya Adindra Putri. Kalian bisa panggil saya Kiki. Mbak, maaf suaranya agak keras, Mbak. Oh ya, udah keras. Udah keras. Oke. Udah, Mbak, aman. Ini, jadi kalau semalam masih ada yang terkendala untuk SPSS-nya belum? Masih ada? Mbak, maaf, Mbak. Iya, Mbak. Ada yang belum ke-download ya? Saya Belum. Gitu. belum juga. Belum, Mbak. Yang udah berapa orang nih di sini? Udah, Mbak. Udah, Mbak. Ya. Nah, jadi saya share ini ya. Apa namanya? Saya share terkait di grup. Tunggu sebentar. Nah, untuk modulnya sudah saya kirim di grup. Silakan di-download dulu. Sudah di-download? Sudah, Mbak. Nah, ini mau saya kirimkan untuk link Google Drive-nya. Tunggu sebentar, lagi di-upload. Kalian udah coba download yang di ini belum? Yang di link yang kemarin saya kirim di grup. Sudah, Mbak. Tapi nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Bukan yang di Google Drive-nya loh, yang apa yang tunggu aku up. Yang Yasir itu kan, Mbak. Di situ bisa. Terus kalau misalnya mau lebih gampang lagi yang di ini, yang di Ardani Site.
Laptop saya nggak nyala, Mbak. Bentar. Oh, Mati. oke. Lagi problem. Karena kemarin ada yang coba apa namanya? Ada yang coba PC saya, terus katanya udah bisa download dari situ. Dulu. Boleh dicoba. Downloadnya cepet kok. Masih download, Mbak. Oke. Download, Mbak. Oke, sambil dijelasin ya. Sambil kita download, sambil kalian download. Nah, kilas teori mengenai statistik. Jadi ilmu statistik itu dibagi dalam dua bagian. Nah, sambil dibuka ini ya, filenya kalian masing-masing. Sudah, Mbak. Oke. Nah, ini kelihatan kan di layarnya kalian? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Oke. Nah, udah kelihatan? Sudah, Mbak. Oke. Nah, jadi ilmu statistik itu dibagi dalam dua bagian. Nah, yang pertama itu ada statistik dari deskriptif, di mana kalau kita misalnya memiliki suatu permasalahan, nah, dan kita gunakan statistik deskriptif itu dia untuk mencari seperti rata-rata, variansi, modus. Jadi kayak yang udah dijelasin oleh Pak Sugi tadi. Jadi dari statistik deskriptif ini kita nggak perlu ngambil keputusan. Nah, itu yang membedakan dengan statistik induktif atau inferensi. Nah, di mana statistik inferensi ini sendiri berusaha membuat berbagai inferensi terhadap sebuah data yang berasal dari suatu sampel. Nah, hasil akhirnya nanti dia itu bisa berupa perkiraan atau ramalan atau forecasting. Di mana untuk yang statistik inferensi ini dia sudah memiliki suatu pengambilan keputusan. Jadi yang membedakan antara deskriptif dan inferensi adalah kalau deskriptif itu tidak memerlukan tanpa pengambilan keputusan, sedangkan kalau untuk yang inferensi itu dia dengan pengambilan keputusan. Nah, kemudian untuk tipe data dalam statistik itu ada dua bagian juga, dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif atau yang dapat dilakukan perhitungan matematika, kemudian yang kedua kuantitatif atau numerik yang dapat dilakukan perhitungan matematika. Nah, untuk yang nominal ini memiliki pengertian yaitu data kategori yang tidak memiliki tingkat. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah data jenis kelamin. Nah, ini penting banget buat kita semua tahu tipe data itu seperti apa, karena di SPSS ini dia sangat berfungsi. Jadi kita bisa tentuin data mana sih yang dia bentuknya nominal, data mana sih yang bentuknya ordinal, integral, dan juga rasio. Nah, kemudian untuk yang nominal itu contohnya adalah jenis kelamin. Nah, kenapa dia di sini kan nominal itu tidak dikatakan sebagai tidak dikatakan memiliki tingkat, karena pada data nominal ini kita anggap bahwa dia nilainya setara. Jadi misalkan kalau pada jenis kelamin kita taruh angka 1 itu sebagai atau simbol dari laki-laki dan 2 itu merupakan simbol dari perempuan.
Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Gimana? Mbak, suaranya tuh kurang jelas ya, Mbak. Oh, iya, Bu. Mbak izin Oke. masuk. Minta tolong Anissa, mohon maaf bisa nggak mic-nya dimatiin dulu soalnya suara mbaknya jadi menggema. Oh, ya ya. oke. Suara mic-nya dimatikan dulu. Udah jelas belum? Jelas, Mbak. Udah, Mbak. Sudah? Bentar. Oke, kita lanjutin. Oh ya, tadi terkait data statistik ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum, Mbak. Belum, Mbak. SPSS gimana? Udah ada yang ke-download full? Udah, Mbak. Oke. Nah, terus saya lanjutkan untuk yang ordinal. Nah, dia data kategori yang memiliki tingkatan atau level. Nah, jadi data ordinal ini kurang lebih dia hampir sama dengan nominal. Jadi kayak untuk tadi kan kalau yang untuk nominal itu dia 1 untuk laki-laki, di mana 1 dan 2 jadi apa namanya? Jadi kalau ordinal itu dia sistemnya bertingkat. Jadi contoh seperti ini. Ada data, kalian punya data anak SD, SMP, dan SMA. Nah, SD itu kalian kasih simbol 1, kemudian SMP itu kalian kasih simbol 2, dan SMA itu kalian kasih simbol 3. Nah, SD, SMP, SMA itu modelnya bertingkat toh. Jadi SD itu lebih kecil daripada tingkatannya lebih kecil daripada SMP, dan SMA juga lebih kecil dari SMA. Nah, oke. Kemudian lanjut, kita ke pengenalan SPSS-nya for Windows. Jadi untuk yang sudah download, nah bisa dibuka SPSS-nya, tapi jangan lupa ngikutin langkah-langkah instalasinya yang saya kirim di grup. Nah, untuk tampilan SPSS-nya itu seperti ini. Nah,
Nah, ini namanya data editor. Jadi untuk yang SPSS itu dia di sini ada data view dan variable view. Nah, untuk yang di data view ini namanya adalah data editor. Di mana di sini ada menu file, edit, view, data, transform, analyze sampai dengan help. Menu di sinilah yang akan bekerja untuk kita nanti proses penganalisisan data. Nah, kemudian nanti ketika kalian menjalankan program SPSS, dia juga akan keluar ini, fitur outputnya. Jadi ini otomatis, jadi nanti jangan bingung, yang ini jangan diklik ini ya, jangan diklik close. Tetap kayak gini aja, nanti cukup kalian minimize aja. Karena ini fungsinya di sini untuk menampilkan semua output yang kalian kerjakan pada data view ini. Seperti itu. Nah, kemudian gimana cara masukin datanya ke dalam data view? Jadi yang pertama gini. Yang ada SPSS dibuka ya. Ya, Mbak. Ini berapa orang ya kira-kira yang udah ada SPSS-nya? Saya sudah, Mbak. Afrila ada belum? Ada, Mbak. Afrila ada. Terus Alfiatus sudah ada SPSS-nya atau belum? Mestinya minggu-minggu kemarin itu difokuskan install SPSS-nya Bu Nurul, mestinya begitu, karena yang memulai kuliah kan Bu Nurul. Jadi minggu ini kita itu sudah clear terkait dengan SPSS, jangan masih seperti ini. Ya, 2 minggu kemarin ngapain kan begitu? Ya. Belum disuruh, Pak. Ini mau. Mestinya 2 minggu kemarin itu difokuskan untuk menyelesaikan terkait softwarenya, karena memang ada praktikumnya. Jangan masih praktikum, kita masih ribut, ada yang SPSS-nya belum clear. Nah, sampaikan ke Bu Nurul itu. Jadi mestinya tidak begini. Ya, jadi kita harus sudah mulai. Nah, jadi kita jangan ngurusin install masih di minggu ketiga masih seperti ini. Oke, tapi silakan aja deh. Tapi sebetulnya saya jadi nggak suka saja sebetulnya begini nih. Karena mestinya kan kita sudah mulai. Tadi ada soal-soal itu bisa dibawa ke SPSS seperti apa. Seperti matematika terapan tuh loh, bagus. Matematika terapan tuh kan enak tuh. Saya ngajar sesuai dengan jadwalnya. Habis itu asisten masuk membuka mapelnya semua jalan. Oke, tapi silakan aja. Tapi sebetulnya mestinya ini, karena ini sudah minggu ketiga. Oke, silakan dilanjutkan aja, Mbak Kiki. Iya, Pak. Oke, tadi Mbak Alfiatus udah SPSS-nya belum ya? Alfiatus Saidah, Anissa. Soalnya kalau misalnya nggak ada SPSS-nya juga susah. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Pokoknya yang udah ada SPSS wajib dibuka dan wajib dipraktekkan ya. Nah, Ya, jadi Mbak. oke. Nanti untuk yang ada SPSS bisa chat pribadi aku ya. Baik, Mbak. Oke, nah ini jadi untuk Mbak Kiki. iya, Pak. Gimana, Pak? Jadi perhatikan model praktikumnya itu mahasiswa berlatih 1-2 soal. Oh iya, Pak. Ya, setelah itu kasih tugas yang banyak dan tidak lagi pakai Google Meet. Oh iya. Ya. Iya, Pak. Karena menghabiskan kuota. Iya. Oke, Pak. Enggak sesuai. Asisten tuh dapat honor 20.000, kuotanya 50.000. Bagaimana kita tekor? Kalau kita harus pakai
pakai pakai kuota terus. Jadi kasih 1-2 soal latihan mereka paham, maka kasih soal-soal untuk latihan mandiri. Oh, Sisa jamnya. Jadi tidak sampai jam 12 kita online. oke Pak, baik. Ya. Iya Pak. Karena sekali lagi nggak sesuai itu nanti uangnya habis untuk kuota saja, uang kita tekor dengan kuota. Demikian juga mahasiswa. Ya. Oke, jadi Ya. kasih 1-2 latihan soal, mereka sudah bisa mengerjakan. Kasih latihan soal-soal untuk latihan di rumah tanpa harus online. Minggu depan baru kita bahas kembali kalau ada pertanyaan. Oke? Ya. Jadi jangan Oke, Pak. dipulukan. Jadi mungkin cukup 50 menit 1 jam saja kita online. Habis itu offline. Oke Pak. Hmm. Makasih Pak. Oke, kita lanjut. Nah, gimana tadi caranya untuk menginputkan data? Jadi gini, kita kan di sini ada data view dan variable view. Nah, aku jelasin dulu untuk yang data view ini, dia adalah tempat untuk kita menginputkan datanya. Jadi misalkan ini, coba dibuka di filenya kalian. Nah, ini di halaman apa ya? Di halaman pokoknya halaman yang ini, yang ada contoh soal ini. Nah, ini seperti laki-laki 26, 0, 165, sampai seterusnya, sampai yang data ke-8 ini, dia akan diinputkannya ke data view di sini. Tapi untuk orang ke jenis kelamin, umur, jumlah saudara, sampai dengan nilai statistik, kita akan inputkan di variable view. Jadi untuk yang di variable view ini khusus untuk menginputkan variabel-variabel apa saja yang akan kita pakai. Oke, biar lebih jelasnya bisa langsung dicoba. Yang punya SPSS wajib nyoba ya. Kita ketik, dan satu lagi untuk masukin variabel-variabel yang akan kita pakai itu nggak boleh pakai spasi ya. Jadi kalau misalnya memang mau mengharuskan ada spasi, kita pakainya underscore. Jadi gini contohnya, kita masukkan. Ini layarnya kelihatan toh di layarnya kalian? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Mbak. Oke, lanjut ya. Kelihatan, Mbak. Lanjut ya. Nah, kayak gini. Kalau udah diketik kayak gini, nah maksudnya seperti ini ya. Jadi nggak boleh ada spasi. Diganti pakai tanda underscore aja. Terus kalau udah, kita enter. Nah, nanti kan langsung keluar semuanya tuh. Untuk width, desimal, nah itu nanti aku jelasin satu-satu. Sekarang ketik dulu semua variabelnya. Disingkat nggak masalah. Nah, sudah? Sudah, Mbak. Oke. Nah, untuk ininya aku jelasin satu-satu. Jadi gini, type di sini dia merupakan tipe datanya. Nah, itu tadi. Makanya kita perlu tahu tipe datanya itu seperti apa. Nah, numerik ini dia berupa angka. Kalau misalkan seperti jenis kelamin, itu adalah string. String itu adalah tipe data yang dia berbentuk tulisan. Kalau numerik kan dia bentuknya angka. Nah, kalau untuk jenis kelamin dia bentuknya adalah kata-kata. Jadi misal kalau jenis kelamin itu kan ada laki-laki dan perempuan. Nah, jadi untuk yang jenis kelamin ini kita ganti. Cukup diklik di bagian sininya.
itu diganti dengan string. Kemudian di oke. Kemudian untuk yang lainnya kan tadi di sini kan dia cuman yang berbentuk string itu cuman yang jenis kelamin kan, lainnya angka, berarti dia tetap numerik untuk yang angka. Jadi dibiarkan saja. Kemudian untuk yang bit ini dia adalah lebar dari karakternya. Jadi maksudnya gini. Nah, ini kalau perempuan dia ada berapa huruf sih? Nah, laki-laki itu ada berapa huruf, terus umur ini tuh ada berapa digit gitu loh. Nah, untuk yang desimal ini dia menunjukkan berapa angka di belakang koma. Kemudian untuk yang label ini dia hanya memberikan label bahwasannya orang ke ini menunjukkan nomor, jenis kelamin ini juga dia menunjukkan jenis kelamin, tapi intinya untuk yang label itu bisa diabaikan aja. Nah, kemudian untuk lanjut ke yang value ini, nah di sini tadi kan dia di contoh ini dia kan ada jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk data jenis kelamin itu kan dia masuknya ke nominal. Berarti kita bisa simbolkan kalau laki-laki itu 1 atau perempuan itu sama dengan 2. Itu bebas ya, kalian mau ngasihnya seperti apa. Nah, untuk ngasih value-nya itu, diklik sini, kemudian kalian tuliskan 1, itu bebas mau untuk laki-laki atau perempuan, itu bebas terserah kalian. Kemudian di add. Kemudian 2 itu adalah perempuan. Di add juga. Kalau seperti ini kita oke. Nah, dia bakalan otomatis. Nah, kemudian untuk kolom ini dia juga nggak berbeda jauh dengan bitnya atau untuk lebar karakter. Kemudian untuk missing di sini adalah data yang hilang. Kalau misalnya nggak ada ya udah didiemin aja nggak masalah. Untuk label dan missing ini didiemin aja nggak masalah. Kemudian untuk align kita tujuannya untuk ingin letakkan data-data ini, data-data setiap variabel itu mau di sebelah kanan kolom atau di kiri kolom atau mau di tengah itu bebas. Ini disamain aja jadi center semuanya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nah, terus untuk measure-nya, ini adalah bentuk data kalian. Jadi kalau nominal, kan yang modelnya kayak 1, 2, dan dia dianggap setara atau nah ini diganti scale atau skala. Oke, nah kalau udah bentuknya seperti ini, kita langsung pindah ke data view. Nah, di sini dia variabelnya udah otomatis kebentuk, disesuaikan dengan di variabel view tadi. Tinggal kita isiin aja datanya itu seperti apa. Boleh dituliskan dulu di dalam SPSS-nya kalian masing-masing. Ya, untuk yang ini boleh dilihat di bagian variabel orang ke ini, dia kan ada namanya ya di sini. Nah, itu dihilangkan. Caranya gimana? Di bagian desimalnya ini dinolkan. Nah, dia nanti udah langsung berubah. Jadi kalau mau ngedit apapun terkait variabelnya, kalian langsung masuk ke variabel view-nya. Seperti itu. Untuk yang jenis kelamin ini, kita cukup isiin aja angkanya. Jadi kalau tadi 1 itu untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Kalian tinggal langsung ketik aja 1. Nah, ini laki-laki. 2, 1, 2,
2. Nah, seperti itu. Jadi dia akan otomatis keluar hasilnya tuh apa. Oke. Udah semuanya? Nah, yang ada nol-nolnya ini yang sekiranya nggak perlu bisa langsung dihapus ya. Jadi untuk tinggi badan itu ada jumlah saudara ini dinolkan. Umur juga. Pokoknya datanya dibikin seperti contoh. Nah, kalau sudah, kita coba cari ini ya. Untuk mencari nilai min serta median dari data-data ini, dari data-data yang kita punya. Jadi gini caranya. Nah, untuk semua kayak analisisnya yang dilakukan itu menggunakan menu analyze. Coba yang udah punya SPSS-nya, diklik analyze, kemudian descriptive statistik, kita masuk ke frekuensi. Kemudian kita pengen tahu apa sih rata-ratanya tuh, mungkin umur masuk ke sini, kemudian tinggi badan masuk ke sini, nilai kalkulus masuk ke sini, dan nilai statistiknya masuk ke sini. Kemudian kalau udah seperti ini, kita klik di statistik, masukkan min, median, kemudian variansi, standar deviasi, atau kalau enggak ini aja dulu, min dan mediannya. Kemudian di continue, di OK. Nah, ini keluar outputnya seperti ini. Jadi untuk statistik, nah di sini N itu merupakan banyak data, valid, dan missing. Nah, valid di sini maksudnya jumlah data keseluruhannya tuh ada berapa. Jadi di masing, kita kan punya datanya itu sejumlah 8 kan. Oh ini. 1, 2, 3, 4 sampai dengan 8. Makanya dia outputnya validnya itu ada 8 dan kita nggak punya data yang hilang. Jadi dia 0. Nah, untuk min-nya, umur dia 22,50, tinggi badannya itu 160, sekian. Kemudian untuk yang nilai kalkulusnya sekian, nilai statistiknya adalah sekian. Kemudian mediannya juga segini. Jadi kalau misalnya di SPSS dia cukup kita masukin formatnya. Jadi format
itu maksudnya yang ini tadi, yang dari data, kemudian kita klik analyze, kemudian descriptive. Jadi kita cukup masukin langkah-langkahnya aja, dia udah secara otomatis akan langsung keseluruhan dicari, tergantung kita pengen cari apa aja. Kayak gitu. Nah, mungkin bisa dicoba untuk data kalian yang dipakai, dicoba untuk dihitung dalam SPSS-nya. Oke, semua mahasiswa jelas belum itu praktikumnya? Jadi untuk dicocokin dengan tadi yang sistem manualnya dari Pak Gi, yang kalian disuruh untuk cari soal sendiri, kemudian kalian cocokkan dengan program SPSS-nya. Jelas belum mahasiswa? Mbak, kok punya saya yang jenis kelaminnya nggak bisa dimasukin, misalnya 1, dia nggak keluar apa-apa ya? Oh, tapi udah di ini, udah, tunggu sebentar ya. Udah masuk di variable view-nya, yang value-nya ini udah ada? Udah dimasukin kayak gini? Halo Mbak, siapa tadi ya yang tanya? Udah Mbak, udah di kayak gituin. Udah. Oke, terus habis itu pas kalian masukin di data view-nya ini, coba klik di sini, di data view, kemudian value labels-nya ini udah ada belum? Udah dicentang kayak gini belum? Bentar Mbak. Oke. Belum. Nah, coba diklik tanda centang dulu. Oh iya Mbak. Udah bisa Mbak. Sudah? Oke. Terima kasih. Ya. Oke, contoh itu sudah jelas belum mahasiswa semua? Narastri Pak Lupi. Sudah Pak. Oke, bisa kan? Oke, agar menghemat kuota maka sekarang praktikumnya cukup yang online. Tinggal Mbak Kiki coba carikan soal-soal nanti dikirim lewat grup WA. Biar dikerjakan secara offline mereka masing-masing. Iya, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, agar semuanya terhemat, jadi tidak habis kuota karena satu mata kuliah saja. Saya pikir cukup kuliah online-nya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup WA, soal Mbak Kiki nanti disiapkan, dikirim lewat grup WA untuk latihan mandiri. Gitu ya? Oke, Pak. Ya, saya pikir cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Makasih, Mbak. Makasih Mbak. Ya, sama-sama. Makasih Mbak Kiki. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.